Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriminologi, tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan sosiokultur atau sosiokriminal. Anggota kelompok Pradewa Sahreza, NIM 2020-579. Rivaldi Tristan Maulana, NIM 2020-589. Ruang lingkup kriminologi. Pengertian yang pertama, kriminologi. Kriminologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, segi etimologi. Yang A, crime atau kejahatan. Yang B, logos atau ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Yang kedua, pendapat sarjana Edwin H. Sutherland, Mr. W. I. Bonger, Notes Muljana, Edi Warman, Ridwan Hasibuan, Edi Yunara. Penjelasan. Yang pertama, etimologi. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Yang B, pendapat sarjana. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Grassley menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini di dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Proses ini terdiri dari 3 aspek yang berupa instruksi yang berurutan, undang-undang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai kejahatan. Bahkan definisinya sejumlah orang tetap komit dengan perilaku kejahatan dan politik sosial yang bereaksi dengan adanya hukuman, perilakuan, ataupun pencegahan. Instruksi yang berurutan ini adalah objek masalah kriminologi. Kriminologi terdiri dari 3 kelompok prinsip antara lain. Yang pertama, sosiologi hukum adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah mengungkapkan kondisi-kondisi bentuk hukum pidana dan jarang disentuh dalam buku kriminologi umumnya. Yang kedua, etimologi kriminal adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah meneliti sebab-musabab kejahatan. Yang ketiga, penologi adalah berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan. Yang kedua, Mr. W. A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang ketiga, Notes menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Yang keempat, Muljana dikutip dari Stephen Hurwitz 1986 menyatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek. Yang kelima, Edi Warman. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat, dan sebab-musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi.
Yang keenam, Ridwan Hasibuan, SH. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikannya terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu. Yang ketujuh, Edi Yunara. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat dalam segala aspeknya. Kriminologi. Yang pertama, aitologi. Ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan. A. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan. Yang B. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan di dalam sifat dan keadaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kriminal politik, ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pemberantasan kejahatan. Dua, kejahatan, krimes, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah secara praktis atau practical interpretation. Yang kedua, secara religious interpretation. Yang ketiga, secara yuridis atau practical interpretation. Penjelasan yang pertama, secara praktis atau practical interpretation adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Yang kedua, secara religious atau religious interpretation adalah suatu pengertian mengidentikan jahat dan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa, sebaiknya berbuat dosa adalah kejahatan. Yang ketiga, secara yuridis atau juridical interpretation adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, penjahat atau kriminal dibagi menjadi 6. Yang pertama, aspek yuridis. Yang kedua, aspek intelijen atau former. Yang ketiga, aspek ekonomi atau person. Yang keempat, aspek religion atau JECHP. Yang kelima, aspek sosial atau Mabel Eliot. Yang keenam, aspek filsafat Socrates. Penjelasan. Yang pertama, aspek yuridis. Penjahat dalam pengertian yuridis orang-orang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Yang kedua, aspek intelijen. Menurut Vollmer, sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi, mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan antisosial yang merugikan individu. Yang ketiga, aspek ekonomi. Menurut Parson, penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan kebaikan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat di sekelilingnya. Yang keempat, aspek religius. JEZB menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial, di mana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama, serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Yang kelima, aspek sosial. Tokohnya Mabel Eliot menyatakan penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tidak lakunya dapat dibenarkan oleh masyarakat. Yang keenam, aspek filsafat. Socrates mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong. Tujuan mempelajari kriminologi untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Objek studi kriminologi atau kriminologi studi objek.
dibagi menjadi 3. Yang pertama, kejahatan atau perbuatan, crimes atau action. Yang kedua, pelaku pelanggaran norma hukum, the actor atau transgressor of legal norm. Yang ketiga, reaksi masyarakat, social reaction. Penjelasan. Yang pertama, kejahatan atau perbuatan crime atau action. Objek atau perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Tetapi perlu sekiranya mendapat perhatian dalam hal bahwa undang-undang biasanya terbelakang jika dibandingkan dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka perlu pula dipelajari perbedaan serta perubahan kesadaran hukum masyarakat ini terhadap undang-undang hukum pidana. Perlu pula diperhatikan bahwa perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh negara dan diancam pidana tidak selalu sama menurut tempat dan waktu. Hal inilah merupakan suatu kesulitan dalam melakukan studi perbandingan dalam kriminologi. Yang kedua, pelaku atau pelanggaran norma hukum, aktor atau transgressor of legal norm. Objek studi kedua kriminologi adalah pelaku kejahatan atau pelanggaran norma hukum yang diketahui polisi, dituntut jaksa, dan dinyatakan salah oleh hakim. Maka mudah dimengerti mengapa studi kriminologi mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti, hati-hati sekali, terutama dalam menentukan kesimpulan umum mengenai faktor-faktor etiologi kriminal, serta meluasnya perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, reaksi masyarakat atau social reaction. Objek studi ketiga kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku bagaimanakah yang tidak dapat dibiarkan serta perlu mendapat pidana. Maka dalam hal inilah peranata sosial yang menyelarkan reaksi masyarakat itu dan bagaimana cara prosesnya peranata sosial ini mencari dan menegakkan keadilan perlu mendapat perhatian dan dalam studi kriminologi. Paradigma kriminologi dibagi menjadi 3. Paradigma positif atau positif paradigma. Yang kedua, paradigma interaksionis atau interaksionis paradigma. Yang ketiga, paradigma sosial atau sosial paradigma. Penjelasannya, paradigma positif menghendaki agar pelaku kejahatan atau penjahat itu sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Paradigma positif mengakui bahwa hukum ditunjukkan hanya kepada mereka yang melanggarnya. Paradigma positif tidak mempersoalkan tentang mengapa hukum itu ada dan untuk siapa hukum itu. Dasar-dasar pemikiran paradigma positif antara lain, yang pertama, tingkah laku manusia adalah merupakan hasil dari hubungan sebab dan akibat. Tingkah laku manusia dibentuk oleh hubungan dimaksud dan karenanya secara relatif dapat diprediksi sekali hubungannya tersebut dapat mengerti. Hubungan sebab akibat tersebut di atas dapat diketahui melalui metode ilmiah yang sama dipergunakan untuk mengetahui atau memahami lingkungan alam dan fisik. Metode ilmiah tersebut menitik beratkan pada kejahatan sebagai objek yang relatif tetap, memperhatikan data objektif dan kuantitatif, dan dianggap bebas nilai. Yang ketiga, pelaku kejahatan mewakili seperangkat hubungan sebab akibat yang unik. Tingkah laku pelaku kejahatan secara objektif berbeda dengan tingkah laku non-kriminal, dan karenanya harus mewakili suatu perangkat hubungan sebab akibat yang berbeda. Yang keempat, sekali hubungan sebab akibat yang membentuk tingkah laku pelaku kejahatan dapat diketahui, tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan diawasi, dan pelaku kejahatan tersebut dapat diubah. Yang kedua, paradigma interaksionis.
bahwa tingkah laku deviance bukan merupakan suatu kualitas yang unik dari setiap individu, akan tetapi merupakan suatu kualitas yang diberikan dan merupakan reaksi pihak pengamat terhadap tingkah laku beberapa individu. Pemikiran paradigma interaksionis antara lain dibagi menjadi 5. Yang pertama, A. Kejahatan adalah merupakan kualitas diri pada reaksi atau tanggapan terhadap tingkah laku, bukan merupakan kualitas dari suatu tingkah laku. Yang kedua, tingkah laku yang relatif tersebut telah memberikan cap sebagai penjahat. Yang ketiga, tingkah laku seseorang yang dicap jahat juga diberi atau diperlakukan sebagai penjahat. Yang seseorang diberi cap atau diperlakukan sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi. Yang kelima, terhadap suatu kecenderungan di mana seseorang yang dicap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana perilakuan atau cap itu diberikan. Yang ketiga, paradigma sosiologis. Paradigma sosiologis menunjukkan pada sistem ekonomi kapitalis sebagai sumber daripada konflik. Menurut paradigma ini, kejahatan atau tingkah laku dianggap mengancam kepentingan kelompok penguasa yang dominan. Kerangka pemikirannya antara lain: A. Negara kapitalis muncullah untuk mempertahankan kelas ekonomi yang dominan, yaitu mereka memiliki dan menguasai alat-alat produksi. B. Kepentingan yang paling utama dari kaum kapitalis adalah memelihara ekonomi dan tertib sosial yang dapat mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka. C. Tujuan utama hukum pidana adalah mempertahankan ekonomi dan tertib sosial yang menguntungkan kaum elit yang berkuasa dengan mengadakan kriminalisasi tingkah laku yang mengancam tertib sosial tersebut. D. Tingkah laku yang mengancam tertib sosial dihadapi dengan suatu sistem peradilan yang dilaksanakan oleh penegak hukum melayani kepentingan kelas kapitalis. E. Negara kapitalis menghendaki agar mereka yang termasuk kelas rakyat jelata dihadapi oleh kekuatan melalui sistem hukum. F. Masalah kejahatan dalam masyarakat kapitalis hanya dapat diatasi dengan diruntuhkannya negara kapitalis dan ditumbuhkannya masyarakat baru berdasarkan dasar-dasar sosialitis. Manfaat kriminologi. Yang pertama, manfaat pribadi atau self-use. Rumusan pengetahuan kriminologi baik secara etimologi maupun pendapat para sarjana, maka diharapkan masing-masing pribadi individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang menjemuk tersebut akan dapat mengelak diri agar tidak terjerumus, ikut serta atau termakan oleh kejahatan sehingga dapat menghindarkan diri untuk berbuat kejahatan. Kedua, manfaat masyarakat atau social usage. Mempelajari kriminologi dan kemudian memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa kejahatan itu merugikan serta membahayakan masyarakat. Maka masyarakat dapat berpikir dan berusaha menanggulanginya. Demikian pula sebaliknya, jika kejahatan timbul oleh anggota masyarakat, maka masyarakat secara keseluruhan harus bertanggung jawab juga atas timbulnya kejahatan tersebut. Kejahatan atau crime pada hakikatnya bukanlah monopoli polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga pemasyarakatan saja untuk memikirkan pemberantasan dan penanggulangannya, tetapi juga lingkungannya masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Jika manfaat ilmu associative use dengan mendalami kriminologi secara komprehensif, maka akan dapat memberikan hasil yang konkret dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, sehingga berpengaruh bagi perkembangan kriminologi untuk masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuannya lainnya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Bardeva. Oke, yang selanjutnya adalah alat bantu kriminologi. Alat bantu kriminologi terbagi menjadi 8. Yang pertama, antropologi kriminal, sosiologi kriminal,
psikologi kriminal, penologi, neuropatologi kriminal, hygiene kriminal, kriminalistik, dan politik kriminal. Next. Penjelasan. Yang pertama, antropologi ini akan berat sehingga dapat dilihat hubungannya dengan tanda-tanda yang ada pada orang tersebut. Kedua, sosiologi kriminal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pada hakikatnya, ilmu ini mempelajari kejahatan dilihat dari sifat keadaan, kehidupan, serta pertumbuhan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, psikologi kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan mempelajari gejala-gejala kejiwaan dari penjahat, sebab-sebab dari gejala-gejala, serta meneliti kondisi-kondisi individu yang membuat seseorang menjadi penjahat. Di samping itu juga mempelajari sejauh mana tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh tingkah laku manusia lainnya. Next. Yang keempat, poenologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman, arti, dan faedah serta akibat hukuman. Yang kelima, neuropatologi kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Yang keenam, hygiene kriminal. Hygiene kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Usaha-usaha ini bertujuan dalam rangka menerapkan undang-undang serta jaminan dan kesejahteraan hidup yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, termasuk juga di dalamnya pencegahan terhadap kesehatan mental dari si penjahat itu sendiri. Next. Yang ketujuh, kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang teknik-teknik kejahatan dan pengusutannya. Dalam ilmu ini termasuk di dalamnya ilmu jiwa kriminal, kimia, grafologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang terakhir, politik kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada tersangka agar dapat menyadari atas kesalahannya serta tidak melakukan kejahatan lagi. Tegasnya, politik kriminal tidak semata-mata menjatuhkan sanksi pidana saja, tetapi juga mengambil langkah-langkah kebijakan di luar sanksi pidana. Next. Sejarah kriminologi. Dari segi ilmu pengetahuan, pada abad ke-15, Thomas More telah mengadakan penelitian di Ethiopia dan Inggris guna mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan. Sampai pada kesimpulannya, pada umumnya, kejahatan itu timbul sebagai akibat dari banyaknya pelanggaran yang terdapat di suatu daerah. Banyaknya pengangguran di saat itu adalah akibat kurangnya tanah pertanian serta banyak tentara yang cacat psikis maupun fisik sebagai akibat dari peperangan. B. Abad ke-16, timbulnya suatu masa Renaissance atau pembaruan dalam tubuh gereja sehingga memberikan peluang kepada tokoh-tokoh gereja untuk memberikan platform dunia. Martin Luther sebagai salah satu seorang tokoh gereja mengadakan penelitian bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari kemiskinan yang melanda masyarakat. Next. Sebagai masa Apelring, di mana Rousseau dan Voltaire dalam teori kontrak sosialnya sangat mencela adanya hukuman mati terhadap penjahat sebab hukuman yang demikian kurang manusiawi dan tidak mencari sebab-sebabnya perbuatan jahat itu.
Abad ke-18, salah satu seorang ahli dari Inggris mencetuskan suatu teori utility yang mengajarkan bahwa sebaiknya hukuman yang dijatuhkan itu harus berguna bagi si penjahat untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik. Abad ke-9, P. Topinard, seorang ahli dari Perancis, berhasil menciptakan istilah kriminologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mencari sebab-sebab serta cara mengatasinya. Beliau menyatakan timbulnya suatu kejahatan selain ditentukan faktor intern seperti hobi, ekstern seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Mengapa banyaknya di negara Prancis cabang itu timbul? Hal ini disebabkan oleh karena taraf pendidikan di negara Prancis pada waktu itu cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan sejumlah para ahli yang memperdalam ilmu pengetahuan termasuk ilmu kejahatan. Kedua, grafik kejahatan di negara Prancis pada saat itu meningkat dibandingkan negara-negara lain di dunia sehingga mengundang para ahli mengadakan penelitian. Ketiga, karena pada saat itu sedang berkembang dengan pesat semboyan liberty atau kemerdekaan, equality, persamaan, dan fraternity, persaudaraan. Next. Dua, dari segi religius. Kejahatan itu dimulai sejak Nabi Adam dan Hawa yang telah berbuat dosa di Taman Firdaus karena memakan buah terlarang. Akibatnya, mereka mendapat hukuman dari Tuhan berupa penggusuran dari taman itu, serta kehilangan kebahagiaan hidup, serta dikenai hukuman kematian fisik dari Tuhan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Yang pertama, faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi atau liburan individu, dan agama individu. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Next. Mazhab-mazhab atau aliran-aliran dalam kriminologi. Mazhab antropologi dari Silambrotho, bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan, roman muka juga lain daripada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang. Lambraso mengemukakan hipotesa atipisme. Atipisme artinya bahwa seseorang jahat ia dengan sekoyong-koyongnya mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyang yang terdekat, tetapi nenek moyang yang lebih jauh. Kedua, mazhab lingkungan dari Ella Sekni. Ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling lingkungan adalah suatu bersihan timbulnya kejahatan. Ketiga, mazhab biososiologi Perry, bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat, serta keadaan fisik. Yang keempat, mazhab spiritualis, bahwa tidak beragamnya seseorang mengakibatkan timbulnya kejahatan dalam arti orang-orang jahat karena tidak beragama atau kurang beragama. Next. Kelima, mazhab Mr. Paul Mudikno Mulyono. Menurut mazhab ini, membagi kepada 5 golongan antara lainnya. A. Golongan salahku sendiri atau SS. Aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu atau free of will. Kejahatan disebabkan oleh kemauan, maka perlu untuk jangan lagi berjahat. B. Golongan tiada yang salah, TOS. Aliran ini mengemukakan sebab kejahatan itu disebabkan oleh herediter, biologis, kultur lingkungan, bakat,
plus lingkungan, perasaan keagamaan. Jadi kejahatan itu ekspresi dari presi faktor biologis kultural, biososiologis, spiritualis. C. Golongan salah lingkungan. Aliran ini menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan. D. Golongan kombinasi. Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian, yaitu das S atau ID, das Ich atau ego, upper Ich, super ego. Yang bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu. Manusia berdialog dengan lingkungan, maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan. Next. Aliran-aliran tentang kejahatan. Yang pertama, aliran klasik, bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will, di mana dalam bertingkah laku ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan atau hedonisme. Dengan kata lain, manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal, yaitu ada semangat yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya. Yang kedua, aliran neoklasik. Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun sarjana neoklasik justru menginginkan pembahasan pemikiran dari mazhab klasik di mana pemberian hukuman terhadapnya dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan. Mazhab neoklasik tidak dilandaskan pada pemikiran ilmu, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Dari Becerra, sarjana Prancis. Next. Yang ketiga, aliran positivis. Ada dua pandangan antara lain determinisme biologis. Teori-teori yang masuk aliran ini mendasarkan pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Determinisme kultural. Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasarkan pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, lingkungan di mana seseorang itu hidup. Next. Teori-teori kriminologi. Pertama, teori individualogis. Teori individualogis ini mempelajari adanya hubungan antara fakta-fakta individu dengan aturan hukum. Teori ini berkembang di negara Eropa kontinental seperti Austria, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Swiss. B. Teori sosiologis. Teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum, dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis sosial ekonomi. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda. Teori ini dapat dibagi atas dua bagian antara lain non-class-oriented theories. A. Teori tipologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, horizontal mobility, perbedaan desa, dengan kota, daerah, dan keyword dengan perubahan. B. Teori kompleks kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan kompleks antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah. C. Faktor ekonomi. Faktor ini coba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Behavior. D. Differential Association Theory, Sutherland. Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap pembuatan kejahatan yang dilakukan masyarakat, dan ini terus berlangsung. Next. Class-oriented teori. Teori ini antara lain teori anomi. Teori ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpunan-himpunan peraturan yang mengatur
unsur-unsur dalam sistem sosial jadi kacau balau. Akibatnya ialah bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri. Robert Marton. B. Teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori subkultur ini sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual heritage. C. Teori labeling atau teori label. Teori label ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota tertentu pada masyarakat. Berdasarkan proses seperti ini, pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, maka kriminal dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat. Next. Teori kontrol sosial, Guernsey. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia membawa kepada penyelesaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Menurut Guernsey, terdapat 4 unsur kunci dalam teori sosial mengenai perilaku kriminal, yaitu attachment atau ikatan untuk para remaja signifikan. Para remaja yang pada penting sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Dengan tidak adanya ikatan itu, maka juga tidak akan ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya devian. Kedua, komitmen atau keterikatan dalam subsistem konvensional. Seorang dengan akal sehat mempertimbangkan untuk rugi dari perilaku delinkuan sekali dikaitkan dengan subsistem konvensional seperti dunia sekolah, pekerjaan, dan organisasi di waktu senggang. Mereka akan memperoleh macam-macam hadiah dalam bentuk uang, pengakuan penghargaan, dan status bila semua berfungsi baik. Hal mana tidak akan diperoleh dengan perilaku devian. Next. Beliefs atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup. Sistem norma dari pergaulan hidup dianut oleh semua orang dalam pergaulan hidup itu mendukung norma-norma itu adalah variabel apabila orang-orang mendapat bahwa ia tidak perlu mentaati norma-norma itu, orang itu cenderung akan melanggar norma-norma itu. Teori skionalitikal. Keinginan ditekankan karena tidak memenuhi norma-norma menimbulkan kejahatan. Sigmund Freud, penemu psikoanalisa, hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong ke dalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit. Dari Subboral sebagai akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu. Tujuan teori Subboral bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Maka hanya Polri lah yang dapat memberitahukan kepada semua aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahwa timbulnya dan semakin meningkatnya kejahatan atau tindak pidana. Next. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Yang pertama, preventif. Tahap ini merupakan suatu upaya dari Polri untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Sistem ini dapat dilakukan bersifat moralistis, yaitu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat sehingga mereka dapat menekan nafsu untuk berbuat jahat. Dan di samping itu melakukan pendidikan untuk sekolah
seperti stunting SMA sampai ke perguruan tinggi dan bentuk ceramah-ceramah mengenai kesehatan dan dipandang perlu agar dapat menjaga diri. Kedua, preventif, jaga terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu, misalnya mengadakan razia terhadap para anak, para pelajar, para mahasiswa di tempat-tempat ramai seperti di plaza-plaza, karaoke, tempat biliar, diskotik, dan lainnya agar mereka terlepas dari sasaran perbuatan jahat. Next. Yang ketiga, represif. Tahap ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka masih tergolong anak-anak, kepada mereka yang telah melakukan kejahatan tindakan kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 4. Reformatif, suatu cara yang ditujukan untuk pengurangan